Apa alasan DPR menggulirkan dana aspirasi? Mari kita simak pernyataan dari Wakil Ketua DPR berikut ini. Prinsipnya ini adalah usulan program, ya. Sebetulnya bukan hal baru, karena selama ini pun sebetulnya setiap anggota DPR kan memiliki dua fungsi, salah satunya yaitu pengawasan dan budgeting. Kalau kami melihat kemarin ini fungsi two in one, ya, antara fungsi pengawasan dan fungsi usulan program, dua itu. Nah, masalah teknisnya seperti apa tentunya nanti akan diverifikasi, ya, oleh fraksi, ya. Fraksi ini pun juga sifatnya menindaklanjuti usulan saja, baru usulan. Nanti pelaksananya, pengelolanya pemerintah, gitu. Jadi sama sekali tidak ada urusan DPR itu dan tidak boleh terkait dengan pengelolaan anggaran, hanya sebatas usulan. Nah, DPR hanya boleh mengajukan program. Misalnya ada pembangunan jalan dari titik A ke titik B yang diperkirakan anggarannya itu masih dalam jangkauan anggaran dan aspirasi tersebut. Kemudian setelah dibangun, kemudian di situ ada timnya, kemudian dibentuk, terus dibuat proposal. Setelah dibuat proposal, kemudian nanti diketahui oleh bupati dan diketahui oleh dinas tempat, kemudian diajukan ke kementerian. Di dalam kementerian di situ diuji kesahihannya, apakah ini benar atau tidak, reliable, acceptable atau tidak. Setelah oke, baru dilaksanakan mungkin tender dan lain sebagainya. Eksekusinya adalah pemerintah. Usulan saja, begitu ya Pak Nasir Jamil ya? Memang usulan, ya, usulan program. Ya, tentu usulan saja sudah program dari daerah dibawa oleh anggota dewan, disampaikan kepada kepada pimpinan DPR, nanti pimpinan DPR menyampaikan kepada eksekutif, ya. Tentu saja usulan ini karena sudah ada anggarannya, ya kan? Jadi ini boleh dilakukan, boleh tidak oleh eksekutif? Itu belum, makanya saya katakan tadi bahwa belum jelas apakah ini wajib makanya kemarin atau pertemuan sunnah, pimpinan-pimpinan fraksi dengan pimpinan DPR, kita meminta agar pimpinan DPR itu membuat peraturan DPR RI terkait dengan masalah ini. Ya, sehingga kemudian dalam peraturan DPR RI itu bukan saja alas hukumnya yang kita butuhkan, tapi bagaimana juklak dan juknis daripada dana aspirasi ini. Termasuk untuk menentukan apakah kemudian wajib usulan itu diterima oleh pemerintah. Kalau menurut saya karena itu sudah dialokasikan, tentu itu harus direalisasikan. Mas Sebastian, kalau posisinya seperti itu bagaimana? Nah, begini, pertama ini kita bicara soal dana aspirasi ini sesuatu yang tidak mudah. Ya, sesuatu yang memang DPR enak sekali menyebut 20 miliar itu. Tetapi ini bisa mengacaukan banyak hal. Yang pertama, kalau ini diterima begitu saja, ini bisa mengacaukan sistem perencanaan pembangunan kita. Mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Begitu. Lalu yang kedua, ini mengacaukan pengelolaan anggaran. Walaupun kalau hanya berupa usulan? Tadi disampaikan pilihannya itu nanti anggaran ini akan dititipkan di kabupaten misalnya. Setelah sebelumnya mau dititipkan di kementerian. Lalu waktu itu kita tanya, kementerian itu mau dititipkan kementerian mana? Karena mitra dari satu komisi itu banyak, bukan cuma satu kementerian. Nah, lalu kemudian problem berikutnya, ini teknis, masih teknis. Kalau dititipkan di pemerintah kabupaten, satu daerah pemilihan itu ada yang 20 kabupaten. Wakilnya cuma 3 orang misalnya. Mau di kabupaten mana? Gitu pertanyaannya mau di kabupaten mana? Itu gampang. Itu teknis. Sulit itu untuk menentukan. Lalu kemudian tahap berikutnya, tadi dibilang proposal, mengajukan proposal. Pertanyaan berikut, siapa yang mengajukan proposal? Bisa dijawab langsung. Masyarakat. Siapa yang mengajukan proposal? Oke lah, jawabannya masyarakat. Pertanyaannya masyarakat yang mana? Bukankah masyarakat yang bisa membuat proposal untuk perencanaan pembangunan? Jadi pimpinan itu adalah DPR kontraktor-kontraktor. Pimpinan DPR sudah memberikan list, dia sudah memberikan form, bentuk daripada proposal itu. Ya, jadi itulah kemudian konstituen masing-masing anggota legislatif itu berarti dari situ mungkin yang mau dijaring, begitu kan? Ya, jadi kami anggota sudah diberi form itu kepada kami, lalu kami akan bawa ke daerah. Konstituen masing-masing. Iya, itu tadi konstituen. Jadi jangan membayangkan ini konstituen yang semua cerdas. Pertanyaannya, yang bisa membuat perencanaan sebuah proyek itu siapa? Apakah masyarakat yang dalam pemahaman kita masyarakat yang dalam pengertian masyarakat jelata itu, atau orang yang memang sebetulnya mereka itu kontraktor. Maka kemudian ini bisa dipersempit. Kemudian ada hubungan relasi khusus antara anggota dengan kontraktor yang lalu kemudian pertanyaan berikutnya,
Kalau itu dititipkan Jangan di banyak-banyak, pemerintah nanti susah daerah, kita membahasnya. ini dititipkan di pemerintah daerah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran itu? Nanti Apakah lewat pemerintah DAK, daerah? dia lewat Apakah dana pemerintah alokasi- daerah? Dana alokasi DPR, khusus. kan begitu. Iya, ada transfer daerah, ya. Jadi jadi kadang-kadang Mas Bastian ini selalu merumitkan hal-hal yang mudah. Loh, enggak. Ini yang membuat kadang-kadang saya Pak Nasir, mungkin saya yang agak kurang jelas, tapi begini, ini proposal diajukan oleh anggota dewan ke pimpinan dewan, kemudian dititipkan ke kementerian, dilaksanakan, kemudian pertanggungjawabannya balik ke kementerian lagi, ke eksekutif, artinya begitu kan? Ini sekarang ke pemerintah itu ya. daerah, pemerintah daerah. Iya, Bang Don, saya membayangkan soalnya ini pikiran kasar saya adalah proposal harus jadi, tapi kemudian penanggung jawabnya adalah eksekutif. Kalau dengar Ya. retorikanya, yang kita dengar dari kutipan tadi, Iya. kelihatannya oke dan simpel. Simple, ya. Tetapi betul menurut saya dalam pelaksanaannya akan sangat banyak. Lalu kemudian mereka ini kan mewakili partai masing-masing. Mas Nasir punya, siapa punya gitu, masing-masing partai. Dan mereka ini untuk tahu bahwa aspirasi daerah itu usulnya tuh lewat anggota DPR atau proposal itu lewat anggota dari situ kan. Karena kalau tidak begitu kan tidak ada gunanya juga bahwa ini anggaran yang dana aspirasi gitu. Kalau lewat juga pemerintah daerah atau lewat apa, saya tidak bisa mengatakan apakah ini kerbau punya susu sapi punya nama gitu. Agak susah untuk saya menjelaskannya. Bahasa Indonesia saya Lalu jelek. eksplisit Kerbau punya susu, sapi bahwa ini DPR yang punya punya akses, punya jasa untuk ini, dari mana bisa tahu? Kira-kira begitu. Itu juga masalah gitu. Iya. Kira-kira akan seperti apa caranya sehingga orang di lapangan tahu. Oh, saya milih Mas Nasir, lalu kemudian sekarang saya punya proyek ini di sini. Jadilah itu barang gitu. Jadi saya besok lagi akan pilih Pak Nasir lagi. Saya Iya. nggak, kalau saya itu mengingatkan dua hal. Pertama, ini mengingatkan saya pada dana siluman 12T di DKI. Jadi yang terjadi adalah proposalnya kan dibuat oleh kontraktor. Ya. Dan nanti tiba-tiba orang-orang tuh nggak tahu sekolah-sekolah itu kan kamu terima mau atau enggak nih UPS. Harganya nggak usah pusing. Pokoknya terima aja nih, yes or no gitu loh. Ya. Ini yang akan mengenerate proposal ini adalah kontraktor yang kemudian akan bagi-bagi. Ya. Pokir kalau di Jakarta istilahnya. Jadi Nah, kalau yang kedua, Bentar. problem Ya. saya adalah ini akan membuat semakin daerah itu semakin tertinggal. Karena Jawa yang banyak Subur. ininya, banyak daerahnya. Daerah Jadi di pemilihannya karena- DKI aja ada 3, kan? DKI aja Sementara ada 3 wilayah Papua pemilihan. cuma ada berapa dapil? Sementara berapa kabupaten di sana 1 dapil. Jadi ini justru uangnya akan masuk ke daerah-daerah yang sudah maju. Oke, saya batasi dulu yang pertama yang kemudian saya tadi berpikir besok lagi saya pilih Pak Nasir kalau itu kesan untuk membeli suara dari masyarakat. Tidak harus dijawab semua hal ini, tidak harus dijawab Pak Nasir. Bisa masukan, Tapi ini belum kan sampai ini, masukan ya. juga kepada yang lain-lain. Iya, jadi Karena bebannya terlalu berat. kalau Jadi dia misalnya awal. saya ini punya 15 kabupaten kota, dapil saya. Tentu saya akan memprioritaskan, melihat perolehan suara saya. Ya, jadi proses pertama, ini kan ada 4 tahun rencananya. Iya. Kalau memang ini aman bergulir 4 tahun, kalau tidak ada kisruh dan lain sebagainya. Nah, 4 tahun ini, tahun pertama bagi saya akan memprioritaskan daerah-daerah, kabupaten kota yang di situ perolehan suara saya itu bagus, ya. Sehingga kemudian itu adalah bentuk pengabdian saya kepada masyarakat. Bentuk apresiasi, bentuk pengabdian, tetapi juga bentuk untuk menggaransi pemilihan berikutnya. Sebenarnya masyarakat juga nggak bisa cekokin Dibeli. seperti itu. Ya, Daripada Iya. tidak membantu sama sekali iya. lebih baik. Oh ya itu betul. Ya. Kalau saya dihadapkan pada 2 kandidat, yang satu baru, yang satu sudah incumbent lah gitu. Kalau incumbent ini ada program A, B, Oh C, iya D. tentu saja. Ya tentu saja. Iya kan? Peluang incumbent itu lebih Memang. besar daripada Jadi pendatang. ini sebetulnya Gitu. ini yang kalau di Amerika bilang pork barrel politik itu yang begini nih. Yang begini nih. Orientasinya memang supaya mereka terpilih kembali. Kalau bisa pakai uang negara lah. Ya, dengan cara yang sangat halus. Nah, proses DPR menyelundupkan ayat di dalam Undang-Undang MD3 yang sekarang ini sampai dana aspirasi itu dinyatakan legal, itu juga begitu. Ada proses penyelundupan yang begitu halus sampai pada saat mereka membahas itu kami tidak sadar bahwa sebetulnya ada ayat yang mengatur soal dana aspirasi. Begitu sudah disahkan, kita teliti satu persatu, ternyata maksudnya dana aspirasi. Ini cara yang menurut saya, itu istilah saya itu menyelundupkan ayat sampai publik itu tidak sadar bahwa mereka itu sedang merancang sebuah skenario untuk kepentingan mereka Batas sendiri. Undang-Undang MD3 mulus. Ya, jadi ini hal dan yakinlah bahwa ini akan menimbulkan keruwetan yang luar biasa
Dan ujung-ujungnya itu akan menimbulkan persoalan. Dan kembali lagi, ingat baik-baik bahwa setelah dana aspirasi ini jalan, mungkin suatu saat kita akan bahas lagi ini di sini. Tapi dalam situasi yang berbeda. Sudah banyak anggota DPR masuk penjara, sudah banyak. Baru kemudian sadar, oh ternyata diskusi kita pada saat itu Mirip betul. dana siluman pokir itu kan di Iya. DKI. Menurut saya itu bukan dananya yang bermasalah, anggota dewannya yang bermasalah. Iya kan? Karena anggota dewan juga Karena banyak, barangkali dia kan, punya 500 motif, sekian ya punya motif mencari untung dari dana aspirasi itu, ya. Lalu dia bersekongkol dengan kontraktor, buat proposal dan sebagainya. Ya, kita bicara bahwa anggota dewan kan tidak satu dan juga tidak satu suara, tidak satu sikap, tidak satu niat. Jadi tidak ini sudah satu diberi tujuan. kesempatan lewat Ya. undang-undang, tinggal anggota dewan menggunakannya untuk kepentingan dia atau untuk kepentingan masyarakat, itu aja. Sebenarnya kalau mau cari jalan tengah gampang. Apa, Mas? Bikin pilot proyek aja dulu. Cuma daerah tertentu dan jumlahnya nggak usah gede-gede. Terus kita lihat. Pasti untuk nentuin daerah yang mana jumlahnya berapa, DPR udah berantem. Atau dibalik, Mas, yang tadi ini kan ketika DPR ini reses kan ada banyak sekali aspirasi yang masuk. Kita tanya dulu kepada Sekjen DPR itu, aspirasi yang coba kalian himpun selama ini, selama kira-kira berapa bulan ini, Reses kira-kira ini? apa saja. Oh, oke. Kalau Itu- Lalu itu kira-kira semuanya. dari situ kebutuhan yang sama sekali tidak bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif itu yang mana? Oke. Apakah mereka punya dokumen itu Kita- sehingga masuk ke pilot project? Sebentar, Mas. Kita perlu belajar dari kehadiran Banggar dulu yang kemudian dibatalkan oleh MK. ya. Karena praktek di sana kan proyek sampai ke Satuan 3, lalu kemudian biasanya sudah ada calo atau kontraktor proyek yang sudah tahu semua mata anggaran itu, yang kemudian seperti apa mengerjakan itu dan siapa yang akan mengerjakan itu di daerah. Yang kita pikir juga yang begini terjadi, bagaimana anggota dewan kemudian terima proposal ini, lalu kemudian di daerah nanti yang jalan itu teman-temannya sendiri, termasuk anggota DPRD. Kita tahu kan DPRD dan kontraktor itu tipis sekali bedanya, dan mereka itu banyak sekali yang terlibat. Iya, niat besar mungkin baik, tapi bagaimana? Apalagi kalau anggota dewan itu kontraktor ya. Kita break dulu ya, kita break dulu nanti kita lanjutkan ya. Tapi jawabannya bukan begini. Oke, Mas Sebastian terima kasih sudah hadir di The Headlines ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.